Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1464. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian terus-menerus menyerang pria parubaya itu di depannya. Wajah pria parubaya itu pun segera berubah, tubuhnya berubah terus-menerus, dan dia melepaskan pukulan yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan. Cahaya pukulan itu seperti lautan badai, terus-menerus membombardir pukulan yang dilepaskan oleh si Kongjian, sebelum kemudian menghancurkan serangan si Kongjian. Tetapi walaupun begitu, pria parubaya itu juga terus-menerus mundur, dengan kepanikan di wajahnya. Dia buru-buru menstabilkan sosoknya, tetapi begitu dia menstabilkan sosoknya, tangan besar si Kongjian telah menekannya lagi. Tangan besar si Kongjian itu langsung menekan ke bawah untuk menghancurkan pria parubaya itu ke dalam kehampaan. Si Kongjian, kamu terlalu sombong. Ini adalah sekte suci Lin Yuan milik kami, bukan tanah suci si Kongmu. Akhirnya tingkah laku si Kongjian saat ini membuat marah beberapa orang kuat lainnya dari sekte suci Lin Yuan. Di dalam kemarahan mereka, para pelindung lain pun terbang ke depan. Terlihat ini adalah seorang pria muda berpakaian putih dengan sosok yang cukup anggun, tetapi dia jelas merupakan monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Aura di tubuhnya melonjak seperti gunung berapi sebelum meletus, dan itu mengandung hal menakutkan dengan kekuatan yang membuat orang merasa berdebar-debar. Pria itu meraung seolah-olah terik matahari berputar di matanya. Matahari dan bulan bereinkarnasi, dan dengan backhandnya dia melepaskan kekuatan magis yang gelap. Dalam sekejap itu seperti terik matahari, dan api gelap menyala di kampan menyapu ke arah si Kongjian. Hahaha, kamu akan baik-baik saja jika kamu tetap diam, kata si Kongjian. Dia tidak takut sama sekali dan malah tertawa. Menghadapi serangan dari Master Supreme lainnya, si Kongjian tidak menghindar sama sekali. Si Kongjian malah melangkah maju. Dan kemudian sebuah tendangan dilepaskan oleh si Kongjian. Seketika energi pedang gelap yang mencapai langit itu pun dipotong lalu bergulung-gulung. Kemanapun itu pergi, apinya langsung hancur dan padam. Boom! Langkah kaki si Kongjian seperti naga, seperti kedatangan dewa kematian. Pada saat ini dia menghadapi 3 orang terkuat dari sekte suci Lin Yuan secara sekaligus. Si Kongjian menjulang tinggi seperti dewa, berjalan selangkah demi selangkah. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kehampaan di daerah itu pun berguncang seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba 3 makhluk supreme dari sekte suci Lin Yuan termasuk pelindung Xuandi merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi si Kongjian sendirian. Namun seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa kematian. Mereka merasakan kekuatan di dalam hati mereka yang mundur satu demi satu, terutama pelindung Xuandi. Lengannya patah dan dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Hentikan si Kongjian. Tepat ketika si Kongjian melangkah maju dan hendak melancarkan serangan menggelegar lainnya, pelindung Mikong berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah markas besar sekte suci Lin Yuan. Kamu tidak boleh terlalu sombong dan mendominasi di sini. Dan Anda tidak boleh membunuh ahli supreme dari sekte suci Lin Yuan. Karena jika Anda sampai membunuh ahli supreme dari sekte suci Lin Yuan, maka Anda akan sepenuhnya menjadi musuh dari sekte suci Lin Yuan. Ketika saatnya tiba, maka Anda akan tidak bisa lolos dari kematian," kata pelindung Mikong. Dia memperingatkan si Kongjian. Lupakan saja. Sepertinya demi pelindung Mikong, aku akan mengampuni kalian bertiga untuk hari ini. Aku datang ke sekte suci Lin Yuanmu hari ini untuk berdiskusi dengan baik dengan sekte suci Lin Yuanmu. Tidak ada rencana pembunuhan sama sekali. Namun jika sampai kalian memaksaku, maka aku tidak akan menahan diri lagi, kata si Kongjian. Tubuhnya bergetar dan asal-usulnya menyusut. Segera pelindung Xuandi, penatua pria parubaya, dan juga pelindung muda itu semuanya ketakutan sebelum kemudian mereka bertiga pun tersentak lalu mundur. Si Kongjian juga mundur di depan pelindung Mikong. Dalam sekejap tubuh dan aura si Kongjian jauh lebih ramah seperti sebelumnya. Begitu dia berhenti, situasi di tempat kejadian menjadi tenang dan niat membunuh telah sepenuhnya hilang. Tetapi metode mengejutkan masih terpatri dalam di benak semua orang yang hadir. Pada saat ini banyak orang kuat yang hadir, semuanya adalah tokoh penting di sekte suci Lin Yuan. Mereka adalah makhluk supreme yang menutupi langit.
dan juga merupakan makhluk yang kuat di dalam benua Heiyu ini. Tetapi mereka semua saat ini sangat terkejut. Si Kongjian sebelumnya terus-menerus menyerang 3 ahli supreme dan bahkan melukai pelindung Xuandi dan 2 ahli supreme lainnya. Dan jika sampai si Kongjian tidak berhenti, maka mungkin sekte suci Lin Yuan akan dipenuhi dengan darah yang mengalir. Selanjutnya, satu demi satu pemikiran spiritual saling ditransmisikan antara satu sama lain di antara para master sekte suci Lin Yuan. Mata mereka semua berkedip dan pikiran mereka terus mengalir. Hanya wakil ketua sekte Gu Suye yang menatap si Kongjian dengan matanya, menunjukkan martabat dan juga kekejaman, dan dia tidak tahu apa yang dia sedang pikirkan. Sebelumnya itu hanyalah pemanasan. Saya telah mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Kalian semua akan membahas bagaimana sekte suci Lin Yuan Anda akan rukun dengan tanah suci Shikong dan juga sekte Kaisar Shihen. Tidak apa-apa, sekarang saya di sini. Mari kita bahas itu dengan baik-baik, kata si Kongjian. Dia tidak peduli dengan tatapan banyak orang berkuasa dari sekte Lin Yuan di sana. Si Kongjian berdiri di sini dengan bangga dan mengeluarkan suara keras seperti lonceng tembaga, seketika menggetarkan hati banyak orang di sana. Meskipun ada banyak orang kuat yang hadir, namun mereka tidak dapat menekan si Kongjian, karena untuk dapat menekan si Kongjian, seseorang di ranah supreme tahap tengah diperlukan, dan hanya pemimpin sekte suci Lin Yuan mereka yang memenuhi syarat itu. Si Kongjian, penguasa generasi tanah suci Shikong ya. Tiba-tiba saat ini wakil ketua sekte Gu Suye yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Dia tiba-tiba merasa tidak senang karena sikap si Kongjian ini terlalu sombong dan terlalu tidak senonoh untuk bahkan menerobos formasi pelindung sekte suci Lin Yuan mereka. Namun si Kongjian kemudian membantah karena sebelumnya dirinya sudah datang dengan secara baik-baik kepada sekte suci Lin Yuan ini. Tetapi sekte suci Lin Yuan ini bahkan malah mengusir dirinya dan tidak membiarkan dirinya masuk. Di sini si Kongjian mencibir kepada wakil ketua sekte Gu Suye itu dengan sangat meremehkan. Anda tanah suci Shikong, Anda memiliki status bangsawan, tetapi ini adalah sekte suci Lin Yuan saya. Beraninya Anda berbicara dengan wakil ketua sekte Gu Suye seperti ini. Anda di sini hanya sendirian, tidak peduli seberapa kuat Anda. Bagaimana Anda bisa melawan seluruh sekte suci Lin Yuan saya? Kesombongan Anda pasti akan membawa kematian bagi Anda. Tiba-tiba di bawah tahta Gu Suye terlihat seorang master di atas tahta itu berdiri. Tubuhnya seperti menara besi dan ada lingkaran gambar ganda di matanya. Lapis demi lapis, sepertinya itu ilusi. Itu Penatua Mata Seribu, kata pelindung Mikong. Dia segera menyampaikan pemikirannya kepada si Kongjian. Ini adalah salah satu penatua tingkat supreme dari sekte suci Lin Yuan mereka yang bernama Penatua Mata Seribu. Oke, Penatua Mata Seribu. Jadi bagaimana jika aku sendirian di sini? Adakah di antara kalian semua yang bisa menahanku di sini? Atau adakah kesemuan dari kalian semua? Itu hanyalah perasaan kalian semua sendiri, yang kalian semua itu hanyalah semut. Semut hanya akan menganggap naga itu sombong, tetapi kenyataannya semut dan naga itu memang memiliki dua dunia yang berbeda. Kata si Kongjian. Dia tertawa panjang dan sangat bangga dan tubuhnya kemudian menghilang dalam sekejap. Segera setelah si Kongjian menghilang dari tempatnya dengan suara gemuruh, tahta Penatua bermata seribu itu pun mulai runtuh dan hanya si Kongjian yang tersisa di langit dan bumi di sana. Dia berdiri dengan tegak dan juga mendominasi. Di bawah pukulan ini dunia meledak, semuanya kembali ke ketiadaan. Asal muasal kegelapan runtuh dan aura kehancuran ada di mana-mana, memberi ilusi bahwa itu akan meledak di tempat. Ini adalah kekuatan magis dari si Kongjian yang disebut penghancuran kekosongan. Penatua Mata Seribu yang ditekan oleh si Kongjian, dia pun akhirnya tidak tahan. Ribuan pupil mata. Penatua bermata seribu tiba-tiba menggertakkan giginya dan segera asal-usulnya dibakar. Asal-usul yang tak terbatas terbakar dengan cepat. 1/1000, 1/100.000. Sumber perbakaran yang bergulir terus-menerus menghabiskan sumber yang telah dia tanam selama ratusan juta tahun ini. Pada saat ini Penatua bermata seribu tidak bisa lagi terlalu peduli. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terkuat dari sumbernya. Serangkaian mata segera tertahan di antara langit dan bumi. Itu padat dan luar biasa. Momentum seperti itu terlalu agung dan sombong, seperti miliaran binatang raksasa gelap yang menatap si Kongjian dengan sangat menakutkan. Semuanya musnahkan. Penatua bermata seribu meraung dan semburan cahaya pupilnya keluar. Cahaya pupil apapun sudah cukup untuk membuat jurang panjang di kehampaan. Dan kemudian ledakan.
Gerakan dari Penatua bermata seribu diluncurkan dengan segala cara, dan sumber di tubuhnya terus-menerus dibakar. Itu bertabrakan dengan serangan si Kongjian, dan ledakan yang menakjubkan pun terdengar. Beberapa area di sekitar langsung dimusnahkan, dan bahkan kekosongan pun terhapus keluar, membentuk zona kematian. Saya ingin melihat si Kongjian itu apakah dia bisa menahan serangan dari Penatua seribu mata ini. Ini adalah serangan terkuat dari Penatua seribu mata. Antara langit dan bumi, bisikan-bisikan terus terdengar dan terus-menerus ditransmisikan. Hahaha, ribuan pupil mata, 10.000 cara pemusnahan kekuatan magis macam ini. Hancurkan untukku, kata si Kongjian. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari si Kongjian. Jalan besar kekuatan supernatural yang menjulang tinggi ke langit menyapu. Tubuh si Kongjian bergetar di dalam tubuhnya. Hantu binatang purba yang gelap muncul lagi dan itu segera meledakkan pupil mata di langit. Setiap pupil-pupil mata itu seperti bintang gelap mengandung sumber kegelapan yang menakjubkan. Namun di bawah hantaman si Kongjian, pupil-pupil itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Si Kongjian melangkah maju. Setiap langkahnya dapat mengguncang langit. Kekosongan di bawah kakinya retak seperti kaca, tidak mampu menahan kekuatannya. Tangan besar si Kongjian gemetar, seperti tangan dewa yang menutupi langit. Dia langsung menangkap Penatua bermata seribu. Di saat yang sama, di bawah telapak tangan si Kongjian, banyak mata dari mata Penatua seribu langsung hancur satu demi satu dan roboh seluruhnya. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan menyerang dengan kuat. Semua gerakan dari Penatua bermata seribu pun hancur. Matanya meledak ke seluruh langit dan sumber gelap yang tak terhitung di tubuhnya juga meledak. Dengan keras, tangan besar si Kongjian akhirnya menekan ke bawah, menembus sumber kegelapan di tubuhnya, termasuk harta karun di tubuhnya. Itu tidak bisa menahan pukulan si Kongjian sedikit pun. Dikalahkan. Penatua mata seribu ternyata dikalahkan. Dia dikalahkan oleh telapak tangan si Kongjian. Mustahil. Serangan jiwa Penatua bermata seribu dengan ribuan mata dan pupil mata itu sebenarnya tidak merugikan si Kongjian sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang meraung dengan histeris karena kekuatan Penatua bermata seribu termasuk yang teratas dari para Penatua lainnya. Namun kini dirinya bahkan bukan lawan dari si Kongjian. Bagaimanapun dia juga adalah Penatua tingkat suprem, jadi bagaimana hasil seperti itu tidak mengejutkan semua orang. Penatua bermata seribu kan? Itu begitu rentan. Setelah mengalahkan Penatua bermata seribu dalam satu gerakan, si Kongjian berdiri di udara dengan bangga. Semua orang dari sekte suci Lin Yuan, siapapun yang tidak yakin dengan kursi ini, silahkan Anda keluar. Saya berani datang ke sini hari ini dan saya tidak akan takut kepada siapapun, kata si Kongjian setelah mengalahkan Penatua bermata seribu. Para pelindung dan juga para Penatua lainnya dari sekte suci Lin Yuan itu semuanya sangat kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan si Kongjian. Semua orang telah dapat melihat bahwa dengan kekuatan ilahi dari si Kongjian, hanya seorang ahli di tahap tengah suprem yang mungkin dapat menandingi si Kongjian. Semuanya ayo bekerja sama untuk menekan si Kongjian sampai mati di sini, dan juga pelindung Mikong yang berkolusi dengan musuh asing, dia juga pantas untuk dieksekusi. Ledakan satu batu memicu ribuan gelombang. Suasana di lapangan seketika menjadi sangat serius, dengan banyak pria dan master kuat yang mengedipkan mata mereka dan juga tampak garang. Pada saat ini semua orang kuat yang hadir memandang si Kongjian, tetapi tidak ada yang berani untuk memimpin menyerang. Banyak ahli suprem hanya mentransmisikan pemikiran spiritual mereka satu sama lain. Di sisi lain, pelindung Mikong menjadi sangat cemas. Oh, si Kongjian, kamu terlalu ceroboh. Tolong jangan lakukan itu. Kamu harus melakukan ini. Ini adalah sekte suci Lin Yuanku. Jika semua Penatua dan semua pelindung bergabung, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup, dan kamu juga akan melibatkanku, kata pelindung Mikong. Dia menghela napas dalam berulang kali dan merasa bingung. Sementara di samping, Qin Chen mengerutkan kening, karena meskipun terjadi keributan besar di sini, pemimpin sekte suci Lin Yuan masihlah belum datang. Qin Chen datang ke sekte suci Lin Yuan tanpa alasan lain selain karena token gelap milik dari pemimpin sekte suci Lin Yuan ini. Dan jika sampai pemimpin sekte suci Lin Yuan ini tidak datang, dan jika Qin Chen tidak dapat mendapatkan token gelapnya, maka itu berarti semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan token gelap itu hanya bisa ditemukan pada pemimpin sekte suci Lin Yuan. Jika si Kongjian terus menimbulkan masalah seperti ini, saya tidak percaya
pemimpin sekte suci Lin Yuan itu dapat menahan amarahnya dan dia tidak mungkin untuk tidak keluar. Kata Qin Chen. Dia mencibir lagi dan lagi. Qin Chen sangat menantikan untuk pemimpin sekte suci Lin Yuan itu agar segera keluar. Ya, baik Tuan, kata si Kongjian. Dia pun mengangguk. Segera setelah dirinya menerima perintah dari Qin Chen, aura si Kongjian segera melonjak dan pemikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitar samar-samar seketika terlihat olehnya. Boom! Dalam sekejap semua orang yang hadir merasakan pikiran membunuh yang mengerikan datang darinya seperti dewa kematian, membuat semua orang semakin ketakutan terhadap si Kongjian. Kalian semua, apakah kalian ingin bergabung untuk menyerangku? Kenapa tidak cepat saja menyerangku? Apa yang kalian lakukan dengan berdiri diam di sana? Kata si Kongjian. Dia sangat sombong dan sangat mendominasi. Suaranya bergemuruh sekeras guntur dan dia mengancam Pelindung Xuandi dan yang lainnya. Wajah Pelindung Xuandi kembali menjadi lebih pucat dan luka-lukanya sebelumnya belum pulih. Namun saat ini wajahnya kembali memerah dan dia sepertinya ingin mengambil tindakan. Tetapi dia tidak memiliki keberanian. Untuk sesaat banyak orang kuat yang hadir semuanya sangat ketakutan. Namun tidak ada yang berani untuk memimpin menyerang si Kongjian. Dan mereka semua hanya berdiri diam dengan waspada. Melihat ini, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Klan gelap ini benar-benar penakut dengan begitu banyak makhluk suprem di sekitar si Kongjian. Tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan terlebih dahulu kepada si Kongjian karena takut dipukuli sampai mati oleh si Kongjian. Sombong. Pada saat ini, wajah wakil sekte Gusuye menjadi dingin dan dia berjalan mendekat. Si Kongjian, kamu terlalu sombong. Ini bukan tanah suci si Kongmu. Apakah menurutmu kata-kata aroganmu bisa membuatku takut? Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, aku akan menekanmu terlebih dahulu dan melihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Semuanya, dengarkan perintahku. Tangkap orang ini. Boom, kata Gusuye. Gusuye berjalan menuju ke arah si Kongjian selangkah demi selangkah. Dia mengirimkan aliran energi sumber gelap. Sumber energi ini sangat mendominasi, tidak terlihat, itu melonjak. Dan itu benar-benar mulai melarutkan aura si Kongjian. Untuk sesaat semua ahli suprem mengalihkan perhatian mereka kepada wakil ketua. Selama wakil Gusuye dapat menjerat si Kongjian, maka banyak orang yang ada di sana akan segera mengambil tindakan dan secara langsung menekan si Kongjian di markas besar gerbang suci sekte Lin Yuan mereka. Pada saat berikutnya, di saat wakil Gusuye berjalan selangkah demi selangkah, di belakangnya, hantu raja kegelapan muncul satu demi satu. Bentuk setiap raja berbeda dan seperti aslinya, mengendalikan keagungan dunia demi dunia. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi hari yang sangat gelap. Seolah-olah saya telah memasuki dunia kesunyian yang gelap. Kekuatan suprem tahap tengah yang lemah mulai dilepaskan. Saat gerakan ini terjadi, auranya terus-menerus meningkat setara dengan kombinasi banyak makhluk suprem. Ini kekuatan tahap tengah suprem. Apakah wakil Gusuye telah mencapai tahap tengah suprem? Tidak, itu adalah gerakan magis yang dikuasai oleh wakil Gusuye. Wakil pemimpin sekte Gusuye benar-benar menguasai gerakan ini. Apakah ini berarti bahwa dia tidak akan terkalahkan? Banyak orang kuat yang terkejut di saat melihat bayangan Gusuye yang melakukan gerakan ini. Karena mereka semua tahu betapa menakutkannya gerakan ini. Semuanya mohon perhatikan. Begitu si Kongjian menunjukkan tanda-tanda lemah dan tidak mampu melawan. Kalian semua akan segera mengambil tindakan dan menekannya hingga dia tidak dapat berdiri lagi. Oke, keagungan sekte suci Lin Yuan kita tidak boleh dinodai. Pelindung Xuandi tampak bersemangat ketika mendengar kata-kata dari wakil Gusuye. Dia diam-diam menyampaikan pesan tersebut di hadapan banyak orang berkuasa. Mereka semua mulai bersiap secara diam-diam. Namun terlihat si Kongjian masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun, memperhatikan dengan dingin ke arah Gusuye yang sedang melakukan gerakan pembunuhan besar-besaran untuknya. Si Kongjian, kamu cukup tenang. Tetapi dengan gerakanku ini, malam virtual tiba. Itu akan mengumpulkan energi malam virtual di dunia dan berevolusi menjadi ruang malam virtual tanpa akhir. Tidak ada cara untukmu menolaknya. Kata Gusuye. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menekan. Segera jubah si Kongjian pun tersedot dan mengeluarkan suara berderu. Jubah di tubuh si Kongjian adalah senjata ajaib suprem. Itu adalah senjata ajaib untuk perlindungan tubuhnya. Itu tak tergoyahkan seperti gunung. Sebenarnya itu terhempas seperti angin kencang pada saat ini. Jika itu adalah makhluk suprem biasa di bawah penindasan yang mengerikan ini, tubuhnya akan segera runtuh di bawah tekanan.
Terlihat betapa ganasnya gerakan dari wakil ketua sekte Gu Suye ini. Malam virtual akan datang, dewa virtual tidak terkalahkan. Akhirnya Gu Suye mengambil tindakan dengan tembakan dengan telapak tangan, dan dengan keras tubuhnya segera menghilang, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa virtual di seluruh tubuh, dan sebuah dewa kuno muncul, dewa virtual mewakili raja ketiadaan, dan menggunakan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang si Kongjian dan Duar. Kekuatan kegelapan berkumpul di sungai yang panjang menyedot si Kongjian sepenuhnya ke dalamnya. Semuanya setelah si Kongjian menunjukkan tanda-tanda tertekan, kita akan menyerang dan membunuhnya secara langsung. Di saat yang sama beberapa orang, hentikan pelindung Mikong, kata penatua Qianyan dan juga penatua lainnya. Mereka memperingatkan semua orang untuk segera mengambil tindakan ketika si Kongjian ditekan oleh wakil ketua sekte Gu Suye. Pada saat ini si Kongjian juga merasakan tekanan yang luar biasa, namun tubuhnya tetap tidak bergerak seperti batu di bawah gelombang badai. Dia tetap tidak bergerak sedikit pun meskipun dia berada di bawah pengaruh kekuatan supernatural wakil ketua sekte Gu Suye. Si Kongjian menderitalah kematian. Su Tiandapa, dewa Su tak terkalahkan. Tiba-tiba Gu Suye jatuh dari langit. Begitu dia jatuh, tangan besarnya berubah menjadi tirai langit dan langsung menutupi si Kongjian dengan keras. Sumber kegelapan di sekitar si Kongjian pun langsung menguap, dan semua aura gelap meledak ke dalam kekacauan. Duar, kekosongan di sekitar si Kongjian terus meledak, menahan tekanan yang sangat mengerikan. Pada saat ini si Kongjian tersapu oleh kekuatan yang begitu dahsyat dan seluruh tubuhnya memiliki ilusi bahwa dia akan meledak di tempat. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa si Kongjian tidak akan mampu melawan, tiba-tiba si Kongjian tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mengarah ke atas langit, pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian saya melihat sekilas kepada Gu Suye sebelum kemudian si Kongjian menyerang secara tiba-tiba. Apa? Ini metode hebat Sun Tian. Di depan saya itu hanyalah seekor semut. Yan, Anda bahkan belum menerobos ranah supreme tahap tengah. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengklaim bahwa Anda tak terkalahkan. Saya juga dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan supreme tahap tengah di tubuh Anda. Tetapi itu sepertinya Anda baru saja menelan kekuatan orang lain. Dan itu tidak layak disebutkan di depan saya. Kata si Kongjian. Dia meraung mencibir. Awalnya suaranya tidak keras, tetapi dalam sekejap suaranya begitu kuat, sehingga seperti raungan mengejutkan yang mengguncang dunia. Di saat yang sama sosok si Kongjian bergoyang dan lalu melayangkan tinju kepada arah wakil ketua sekte Gu Suye. Dengan suara gemuruh, pukulan ini dilancarkan dan seluruh dunia segera padam. Badai membumbung ke langit seolah-olah akhir akan tiba. Badai yang membumbung ke langit itu terus bertabrakan dengan bayangan raja yang dilempaskan oleh wakil ketua sekte Gu Suye, seolah-olah terjadi kehancuran besar di sana. Dengan keras, semua orang yang melihatnya menyipitkan mata dan melihat bahwa di dalam kampanye yang tak berujung, bayangan raja yang ditampilkan oleh Gu Suye terus-menerus meledak, itu terus-menerus dibombardir. Dan wakil ketua sekte Gu Suye juga terus-menerus dipaksa mundur.